Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Azmi Adabiri dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan satu negara berkembang yang bernama Arab Saudi. Arab Saudi. Siapa yang tidak kenal dengan Arab Saudi? Salah satu negara yang menjadi tempat tujuan bagi umat Islam beribadah dan tempat kelahiran para nabi. Arab Saudi berada di benua Asia, tepatnya di Timur Tengah. Ibu kota Arab Saudi yaitu Riyadh. Arab Saudi memiliki luas wilayah 2.150 km persegi dan merupakan negara kelima terbesar di Asia. Arab Saudi berbatasan langsung dengan negara Jordania, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Oman, dan Yaman. Arab Saudi memiliki dua pesisir penting, yaitu Laut Merah dan Teluk Persia. Walaupun negara Arab Saudi kering, tetapi Arab Saudi memiliki minyak dan gas alam yang melimpah. Contohnya petroleum. Petroleum ditemukan di Arab Saudi pada tahun 1938. Arab Saudi merupakan negara pemproduksi dan pengekspor minyak terbesar di dunia dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Arab Saudi juga bergabung di dalam organisasi internasional bernama OPEC. Arab Saudi terkenal dengan negara tempat kelahiran Nabi Muhammad, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Irsyadil Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irsyadil Ahyar, nomor absen 19. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Ilham Azmi Adabili. Secara singkat Arab Saudi bila kita berjalan mundur lebih jauh, pasti kita akan mengingat pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan para khalifah lainnya. Namun kali ini kita akan mulai pada masa Ibnu Saud. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Dia menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara dengan serangkaian penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dengan direbutnya Riyadh, rumah leluhur keluarganya. Sejak saat itu, Arab Saudi dikenal sebagai monarki absolut dengan sistem pemerintahan syariat Islam. Selanjutnya, negara Arab Saudi merupakan negara berkembang. Negara Arab Saudi dikatakan sebagai negara berkembang karena pendapatan per kapita yang rendah, dan negara Arab Saudi merupakan negara stabil yang berarti perekonomiannya masih bergantung dengan SDA seperti minyak mentah. Sedangkan sekarang menjadi negara maju, perekonomiannya berorientasi di industri AMB jasa. Nah, itulah kenapa negara Arab Saudi dikatakan sebagai negara berkembang. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjut oleh teman saya Rizky Prasetyo Triwitanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Rizky Prasetyo Triwitanto, nomor absen 29. Di sini saya akan membacakan tentang tingkat pengangguran di negara Arab Saudi, angka harapan hidup di negara Saudi, angka kelahiran di negara Saudi, juga ada ekspor dan impor di negara Arab Saudi. Tingkat pengangguran di Arab Saudi. Tingkat pengangguran di Arab Saudi diambil dari Sian.com sebesar 5,77% di bulan September 2022. Rekor ini turun dibandingkan pada survei sebelumnya yang dilakukan oleh Sian.com pada bulan Juni 2022, yaitu sebesar 5,81%. Data tingkat pengangguran Arab ini diambil per triwulan dengan rata-rata 5,77% dari bulan Maret 2012 sampai September 2022 dengan 40 observasi. Selanjutnya ada angka harapan hidup di Arab. Angka harapan hidup di Arab diambil dari Badan Pusat Statistik yang tercatat sebesar 74,5% yang diambil pada tahun 2010 hingga 2015. Angka ini cenderung naik dibandingkan survei sebelumnya, yaitu pada 2005 sampai 2010. 2005 sampai 2010 ini diambil tercatat juga pada negara Arab, yaitu 74,3%. Selanjutnya ada angka kelahiran. Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pada Selasa 6 September 2022 jumlah angka kelahiran di negara tersebut dalam waktu 1 pekan. Laporan ini dia laporkan selama dari tanggal 23 sampai 30 Agustus 2022. Tercatat sebanyak 8.933 bayi yang lahir dalam waktu 1 pekan di negara Arab Saudi.
Kementerian Kesehatan negara Arab Saudi mencatat bahwa wilayah Riyadh menjadi penyumbang skor terbanyak dengan skor 2.286 bayi. Di wilayah Mekah menjadi tempat kedua sebesar 1.804 bayi, dan wilayah ketiga sebesar 868 yang ditempatkan oleh Provinsi Timur. Oke, dan yang terakhir ada ekspor dan impor di negara Arab Saudi. Impor Arab Saudi dilaporkan sebesar 17 US dollar pada bulan Oktober 2022. Angka ini cenderung naik dibandingkan pada survei sebelumnya yang dilakukan oleh Cien.com di bulan September 2022, yaitu sebesar 16,3 US dollar. Data impor Arab Saudi diperbarui per bulan dengan rata-rata 11,3 US dollar dari bulan Januari 2005 hingga Oktober 2022 dengan 214 observasi. Data ini pernah mencapai rekor tertinggi, yaitu impor Arab sebesar 39,6 US dollar pada bulan Juni 2022 dan rekor terendah pada bulan Mei 2020 sebesar 10 US dollar. Selanjutnya ada ekspor Arab Saudi. Dilaporkan dari Cien.com sebesar 32,2 US dollar pada bulan Oktober 2022. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya, yaitu 33,4 US dollar untuk September 2022. Data ekspor Arab Saudi diperbarui juga per bulan dengan rata-rata 20,1 US dollar dari bulan Januari 2015 hingga Oktober 2022 dengan 94 observasi. Data ini pernah mencapai tertinggi, yaitu dengan skor 39,6 US dollar pada bulan Juni 2022 dan terendah pada 10 US dollar pada bulan Mei 2020. Dalam data ini bisa kita simpulkan bahwa ekspor negara Arab lebih besar daripada impor. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, M. Zudi Adli, nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zudi Adli dari kelas 12 IPS 4 absen 22. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rizky Prasetyo Triwitanto. Tingkat buta huruf di Arab Saudi. Badan Pusat Statistik Arab Saudi membeberkan data 524.335 penduduk berusia 15 sampai 34 tahun di negaranya belum menerima pendidikan sama sekali. Tidak adanya undang-undang yang mewajibkan orang tua mendidik anak-anak mereka disebut sebagai salah satu faktor tingginya angka buta huruf di Arab Saudi. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Harian Mekah, jumlah warga yang buta huruf di Arab Saudi mencapai 270.972.000 laki-laki dan 253.463 perempuan. Data ini memunculkan keprihatinan banyak pihak. Para ahli pendidikan di Arab Saudi menyerukan agar dibuat undang-undang tentang pendidikan. Misalnya menyerukan wajib belajar hingga tingkat sekolah menengah.